Di dalam Al-Quranul Karim, kata bersuci ini redaksinya sering digunakan dua kata. Yang pertama dari kata toharo yutohiru tathira, artinya mensucikan atau bersuci. Redaksi kedua yang sering digunakan tazkiyah, zakka yuzaki tazkiyatan. Jadi dua kata ini sering Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan makna yang sama, yaitu mensucikan. Al-Imam Az-Zamakhsyari, seorang ulama pakar tafsir Al-Quranul Karim, pakar bahasa Arab, ahli hadis, punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf. Dalam Tafsir Al-Kasyaf beliau mengatakan at-tazkiyah mubalaghatun minat tathhir. Kata tazkiyah ini maknanya lebih kuat dibanding tathhir. Artinya tazkiyah itu jauh lebih suci daripada tathhir. Nah, kita sudah membuat penelitian dari kitab-kitab tafsir para ulama, seperti kitab tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Juga kitab tafsirnya Al-Alusi Al-Bughdadi yang berjudul Ruhul Ma'ani, juga tafsir Ruhul Bayani, dan beberapa kitab tafsir. Para ulama ahli tafsir menyimpulkan bahwa bersuci yang ada di dalam Al-Quran itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Kalau kita sudah melakukan bersuci yang 5, maka otomatis yang ke-6 akan kita dapati. Tapi kalau yang 5 ini belum kita lakukan, maka yang ke-6 ini tidak mungkin kita capai. Dan kita sebenarnya harus meninggal dalam keadaan sudah suci dari 6 hal tersebut. Karena Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyutuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, jiwa ini tidak mungkin tenang kalau belum mencapai 6 kesucian tersebut. Maka ini hukumnya wajib. Wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan bersuci dan diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau, yaitu tazkiyatul aqli, mensucikan akal pikiran. Itu yang pertama. Kata akal dalam Al-Quran, baik redaksinya kata kerja ataupun kata benda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebanyak 49 kali. Kata akal di dalam Al-Quranul Karim secara keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebanyak 49 kali. Contoh, di surat Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman, tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Permisalan-permisalan itu kami buat bagi manusia, dan tidaklah mereka berfikir dengan akal mereka dari perumpamaan tersebut kecuali illal alimun, orang-orang yang berilmu. Ada satu kitab namanya At-Tawdih. Ini karya daripada Al-Imam Umar bin Ali ibnu Mulakkin. Al-Imam Umar bin Ali ibnu Mulakkin, salah satu guru daripada Ibnu Hajar Asqalani. Lahir tahun 723 Hijriah, meninggal tahun 804 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya At-Tawdih, syarah daripada Sahih Al-Bukhari.
Ada 36 jilid kitab tersebut. Ada 36 jilid. Beliau ceritakan dan riwayatkan bagaimana Nabi mendidik para sahabat dan ahlul baitnya sallallahu alaihi wasallam agar memperhatikan tazkiyatul akal, mensucikan akal. Ada riwayat menyebutkan putri Nabi bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ketika meninggal dunia selesai daripada Ghazwatul Badar sekitar tahun 2 Hijriah, selesai perang Badar, anaknya Nabi yang bernama Ummu Kulthum meninggal dunia. Dan Ummu Kulthum ini suaminya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika meninggal dunia, maka diuruslah jenazah beliau, dimandikan, dikafani, disolatkan. Kemudian ketika prosesi pemakaman dihadiri juga oleh suami beliau Sayyidina Utsman bin Affan, juga dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ingin dimasukkan jenazah tersebut ke liang lahat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan biologis dengan istrinya? Nabi katakan, yang tidak berhubungan biologis dengan istrinya tadi malam, silakan dia memasukkan jenazah putriku ke liang lahat. Tapi yang semalam sempat berhubungan biologis dengan istrinya, maka jangan memasukkan jenazah putri saya ke liang lahat. Ternyata Nabi mengatakan demikian. Mana di antara kalian yang semalam tidak berhubungan biologis dengan istrinya? Semuanya tidak ada yang angkat tangan. Artinya semalam semuanya sempat berhubungan biologis dengan istrinya. Termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Karena di zaman itu ada namanya hamba sahaya. Budak wanita itu di dalam hukum Islam bisa digauli. Kata budak di sini jangan diartikan budak yang sama dengan orang-orang Eropa, tidak. Budak di dalam Islam berbeda dengan budak yang ada di dunia pada waktu itu, di Persia dan di Romawi. Karena ketika Islam hadir, perbudakan ini suatu yang legal, suatu yang biasa terjadi. Dan Islam sebenarnya coba menghilangkan perbudakan. Maka buktinya kalau ada kafarat selalu bilang merdekakan budak. Kalau memerdekakan budak pahalanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu tujuan Islam, ingin menghilangkan perbudakan. Jadi budak wanita itu hukumnya bisa digauli sama seperti istri. Karena ada akad. Kita menikah ada akad ijab kabul. Memiliki budak wanita ada akad jual beli. Sama. Dan tanggung jawabnya hampir sama. Dinafkahi budak tersebut, diberikan pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Jadi perbudakan yang ada di masa Islam di zaman tersebut jauh berbeda yang ada di Eropa, jauh berbeda yang ada di Romawi, jauh berbeda yang ada di Persia. Nah, Imam Ibnu Mulakin menyebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan pun di malam hari sempat berhubungan biologis dengan budaknya. Hanya satu orang yang mengangkat tangan, yaitu Abu Thalha. Abu Thalha mengangkat tangan. Bisa dibayangkan, suami beliau yang sah, Sayyidina Utsman, Nabi tidak perintahkan untuk memasukkan jenazah istrinya ke liang lahat. Padahal lebih patut suami. Tapi ada ilmu yang Nabi ajarkan di sini. Abu Thalha diperintahkan memasukkan jenazah putri beliau ke liang lahat, maka dimasukkanlah ke liang lahat. Kemudian dikuburkan. Kisah itu sampai di sini saja, tidak ada penjelasan selanjutnya. Tapi para ahli hadis coba mengkaji, coba meneliti ada hikmah apa yang Nabi ingin ajarkan di peristiwa tersebut. Di antaranya Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan hikmah dari peristiwa tersebut, kenapa Nabi mengatakan
orang yang berhubungan biologis di malam hari pada waktu itu tidak boleh memasukkan jenazah putri beliau ke liang lahat. Alasan yang pertama, agar jangan terlintas ketika ingin memasukkan jenazah putri beliau ke liang lahat, jangan sampai terlintas kejadian tadi malam, maka akan merusak kesucian akal dan akan berefek kepada jenazah. Luar biasa, dididik agar jangan sampai terlintas pikiran-pikiran yang kotor. Abu Talha dipersilahkan memasukkan jenazah karena lebih berpotensi bisa menjaga lintasan pikiran yang ke arah yang tidak baik, terutama berhubungan biologis. Maka ini namanya tazkiyatul akal, kesucian akal. Yang kedua, tazkiyatul qalbi, mensucikan hati. Mensucikan hati. Hati di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebutkan 20 jenis hati. Ada 20 jenis hati. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara itu disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta wabanun dan anak-anaknya, illa man ata Allah biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat orang yang berjumpa dengan Allah di hari kiamat biqalbin salim, dia membawa hati yang selamat. Nah, ini isyarat tazkiyatul qalbi, mensucikan hati. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan di dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, disebutkan kutipan dari ucapan Sayyidina Ali mengatakan, dosa yang ada dalam hati itu asyaddu, lebih berat daripada dosa yang nampak dari fisik. Itu pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi punya doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah yang tersembunyi, yaitu hatiku, khaira min alaniyati, jauh lebih baik daripada yang kelihatan, fisik. Waj'al alaniyati salihatan, tapi juga jadikanlah yang nampak juga baik. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bersuci yang kedua, tazkiyatul qalbi. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Allah isyaratkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Allah sebutkan dalam Al-Quran kata nafs, kata nafsu, kata jiwa itu sebanyak 295 kali. 295 kali. Nafsu juga, jiwa juga harus disucikan. Jiwa ini atau nafsu ini kan ada 7 tingkatan yang pernah saya sampaikan. Ada nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Nafsu lawamah, nafsu yang mencela antara baik dan buruk. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dalam kebaikan. Nafsu mulhamah, nafsu yang diberikan ilham oleh Allah. Nafsu radiyah, nafsu yang ridho dan senang kepada ketaatan. Nafsu murdiyah, nafsu yang senang juga orang lain jadi baik. Yang ketujuh, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, nafsunya para nabi dan para rasul. 7 tingkatan nafsu. Kalau akal kita sudah sucikan,
hati sudah kita sucikan, kemudian nafsu juga kita sucikan. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi, at-taharatu syatrul iman, kesucian separuh daripada keimanan, ditambah dengan jasad. Dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatah, Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh, disebutkan tingkatan bersuci ada 4. Yang pertama, bersuci, menghilangkan kotoran dari fisik, dari najis dan lain sebagainya. Yang kedua, bersuci menghilangkan dosa-dosa yang menempel di dalam tubuh kita. Yang ketiga, bersuci mensucikan hati dari dosa. Yang keempat, mensucikan hati dari makhluk yang ada hanya Allah. Itu tingkatan bersuci dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falsafatuh. Nah, mensucikan nafsu, ada seorang sahabat yang masih muda namanya Harithah ibnu Suraqah. Harithah ibnu Suraqah. Dalam kitab Lataiful Minan, Al-Imam Athaillah Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam, punya kitab namanya Lataiful Minan. Beliau ilustrasikan contoh orang yang nafsunya sudah suci, seperti sahabat yang bernama Harithah ibnu Suraqah. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana pagimu hari ini? Qal, Harithah berkata, "Asbahtu mu'minan haqqa." Di pagi hari ini saya dalam keadaan beriman, mencapai hakikat orang beriman. Kemudian Nabi mengatakan, segala sesuatu punya bukti dan tanda. Apa buktinya engkau sudah mencapai hakikat keimanan? Maka Harithah menjelaskan, "Ya Rasulullah, dalam hati saya sudah luntur kecintaan terhadap dunia. Saya kalau sholat seakan-akan saya bisa melihat surga, seakan-akan saya bisa melihat neraka." Itu pernyataan Harithah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, "Falzam." Ya, jalan tersebut teruskan. "Arafta ya Harithah, falzam." Engkau sudah ma'rifat wahai Harithah, falzam. Jalankan terus amaliyahmu, ibadahmu. Hatimu yang seperti itu jaga terus. Akalmu yang sudah seperti itu jaga terus. Nafsumu yang sudah bersih jaga terus. Nah, ini contoh. Harithah adalah seorang pemuda yang sudah suci akalnya, sudah suci hatinya, sudah suci jiwanya. Ya, sudah 3. Yang keempat, tazkiyatul mal, mensucikan harta. Akal sudah suci, hati sudah suci, jiwa sudah suci, tapi hartanya haram. Maka itu akan merusak kesucian akal, hati, jiwa, jasad. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ada yang namanya mensucikan harta. Kata harta dalam Al-Quran Allah sebutkan sebanyak 15 kali. Mal, malun, jamaknya amwal. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummat fitnatun wa fitnatu ummati hubbul mal." Setiap umat punya ujian, dan ujian umatku adalah cinta harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ibnu Arabi mengatakan, harta ini diambil dari kata bengkok. Harta diambil dari kata bengkok. Mala yamilu maila, artinya bengkok, miring. Malun diambil dari kata bengkok. Mala yamilu maila,
Secara filosofi artinya kalau dalam hati kita cinta kepada harta, maka secara otomatis agama kita tidak akan pernah lurus. Sampai kita meninggal tetap bengkok. Makanya ada namanya ulama su. Ada ulama jahat, ada ulama yang betul. Ini pernyataan Ibnu Arabi. Nabi Isa mengatakan, la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbi mu'minin kama la yastaqimu ma wan nar fi ina'il wahid. Tidak mungkin cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia, yaitu maknanya harta dunia, bisa menyatu dalam satu hati orang beriman. Tidak mungkin, kata Nabi Isa. Sebagaimana tidak mungkin air dan api menyatu dalam satu wadah. Oleh sebab itu harta juga harus disucikan. Di surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka sebagai bentuk zakat. Para fuqaha mengatakan zakat. Kata sedekah di ayat tersebut maknanya zakat. Tutahhiruhum, agar engkau sucikan mereka. Lihat, ambil harta agar suci. Karena harta ada yang kotor. Yang halal pun ada kontaminasi yang kotor di dalamnya, apalagi yang haram. Yang halal ada bekas-bekas yang kotor di dalamnya, ada kontaminasi yang haram di dalamnya, makanya dikeluarkan zakat. Karena zakat itu kotoran, kata Nabi, innamas sadaqah ausakh. Zakat sedekah ausakh adalah kotoran, kata Rasulullah SAW. La tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Oleh sebab itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlul Bait itu haram. Memang nanti ada dua pendapat. Tapi kalau hadis yang Nabi nyatakan, sedekah zakat haram bagi Nabi Muhammad dan juga haram bagi keluarga Nabi Muhammad. La tahillu artinya tidak halal, berarti haram. Tapi karena perjalanan waktu, ada kumpulan hadis-hadis yang lainnya, ada kumpulan-kumpulan ayat yang lainnya, diteliti oleh para ulama, maka terjadi perbedaan dalam masalah tersebut. Nah, ini pembahasannya dalam kitab fikih. Jadi harta disucikan. Itu ada kisah, ya, orang yang hartanya suci, itu dikisahkan, ada satu orang namanya Tha'labah. Tha'labah, Ibnu Hajar ceritakan dalam kitab Al-Isobah. Tha'labah ini fakir miskin. Pakaian hanya satu saja. Sehingga kalau sholat bergantian dengan keluarganya, itu mengganti pakaian untuk sholat. Akhirnya minta kepada Nabi agar doakan Tha'labah menjadi kaya. Singkat cerita, Nabi doakan agar menjadi kaya. Ternyata dia mengembala kambing, itu kambingnya beranak pinang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Ketika sudah menjadi kaya raya, maka tidak pernah lagi muncul dalam masjid, tidak pernah sholat lagi. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya tentang kabar Tha'labah. Mereka katakan dia sudah sibuk dengan ternaknya, ya Rasulullah. Nabi perintahkan kalau begitu ambil zakat ternak. Ketika dia ambil zakat kepada Tha'labah menolak. Itu bukan zakat, itu pajak, saya tidak kasih. Sudah lupa. Ketika dia susah, ahli ibadah. Ketika dia kaya, dia tinggalkan seluruh kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang terkena musibah itu bukan orang yang usahanya bangkrut, hidupnya miskin, susah. Itu bukan musibah. Tapi orang yang terkena musibah paling besar di dunia adalah orang yang Allah haramkan dia sujud kepada Allah. Itu musibah paling besar.
Walaupun dia kaya raya, dia sukses dari sisi ekonomi, tapi berat. Ini jidat dia letakkan di atas tanah untuk sujud kepada Allah, untuk sholat. Itu berat. Kata Fudail bin Iyad, ini musibah yang paling besar yang Allah berikan kepada seseorang di dunia. Tapi kalau hidupnya cukup, pas-pasan, tapi makan juga pas, minum juga cukup, tapi ibadah tidak terganggu dan mudah melakukan kebaikan, maka dia harus syukuri itu. Artinya itu bukan musibah itu. Masalah duniawi bukan musibah. Selama dia taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, berbuat baik susah, sholat susah, hadir pengajian susah, membaca Al-Quran susah. Itu musibah yang paling besar. Jadi bukan Al-Quran tidak dibaca olehnya, bukan. Tapi Al-Quran yang tidak mau dirinya dibaca oleh orang tersebut. Bukan kita tidak mau sholat kepada Allah, tapi Allah benci kepada orang tersebut sehingga Allah melarang dia sujud kepada Allah. Terbalik. Oleh sebab itu ini musibah, kata Fudail bin Iyad rahimahumullah. Kemudian yang kelima, bersuci yang kelima adalah tazkiyatul jasad, mensucikan tubuh kita dari najis, dari kotoran. Namanya tazkiyatul jasad. Kata jasad dalam Al-Quran Allah sebutkan 4 kali. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj, walakin yuridullah liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Dalam kitab Nazmud Durar fi tanasubil ayati wasuar, karya Al-Imam Al-Biqai mengatakan, ayat tersebut berkaitan dengan ayat membahas tentang wudu. Wudu itu membahas anggota fisik yang dibersihkan, yang disucikan dengan air. Nah, ini bersuci yang kelima, mensucikan fisik kita. Dengan apa? Kita berwudu. Kalau ada najis atau batal wudu, hadas kecil ataupun ada najis, maka mensucikan secara fisik ini dengan air, dibersihkan. Kalau hadas kecil disucikan dengan wudu. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Kalau najis disucikan dengan menghilangkan najis tersebut menggunakan air. Dan airnya diatur juga, air mutlak. Bukan air mutanajis yang terkena najis, bukan air yang berubah dengan zat yang tidak suci, atau zat yang suci tapi tidak berasal dari air mutlak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini substansinya adalah mengajarkan kepada kita mensucikan fisik. Sudah 5. Ada kisah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ada seseorang ingin belajar ilmu kepada Abu Hasan As-Sazili. Abu Hasan As-Sazili seorang sufi, seorang wali. Tapi orang ini niatnya belajar bukan belajar ilmu agama, tapi niatnya belajar ilmu kimia. Kenapa? Agar bisa menggunakan ilmu itu mencari emas, memproses emas. Jadi niatnya memang mencari dunia. Ketemu Imam Abu Hasan Sazili. Wahai Imam, saya mau belajar ilmu kimia kepada engkau. Kata Al-Imam Abu Hasan Sazili, boleh, saya akan ajarkan engkau ilmu kimia, tapi ada syarat. Apa itu syaratnya? Engkau berkhidmah dulu kepada saya selama 1 tahun. Apabila sudah sampai 1 tahun engkau berkhidmah kepadaku, belajar kepadaku ilmu-ilmu yang lain, maka saya akan ajarkan ilmu kimia kepadamu. Maka orang tersebut mengiyakan syarat tersebut. Akhirnya belajar kepada Al-Imam Abu Hasan Sazili selama 1 tahun, tapi tidak mengajarkan ilmu kimia. Beliau ajarkan cara wudu yang benar seperti apa, sholat yang benar seperti apa, tohara yang benar seperti apa, diajarkan semuanya dengan sempurna. Maka ketika sudah mencapai waktu 1 tahun, Al-Imam Abu Hasan Sazili uji coba. Wahai muridku, sebagaimana janjiku, kalau 1 tahun engkau telah berkhidmah kepadaku,
maka aku akan ajarkan ilmu kimia kepadamu. Nah, sekarang sudah 1 tahun. Sebelum aku ajarkan ilmu kimia kepadamu, tolong engkau pergi ke sumur. Silakan wudhu dulu. Selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Maka setelah itu saya ajarkan ilmu kimia kepadamu. Maka sang murid pergi ke sumur. Dia timba itu sumur. Ketika ditimba, embernya itu bukan isi air tapi isi emas. Bukan isi air tapi isi emas. Apa yang terjadi? Itu emas dibuang. Dia cari air, dia wudhu. Emas dibuang. Dia ambil lagi, angkat lagi itu ember, ada emas, dibuang lagi. Sampai pada akhirnya dia kembalikan lagi itu ember ke dasar sumur, dia angkat, baru isi air, kemudian dia wudhu, dia sholat. Selesai sholat, ketemu Al-Imam Abu Hasan Sazili. Kemudian Imam Abu Hasan Sazili mengatakan, bagaimana, mau belajar ilmu kimia? Tidak usah. Saya sudah dapat ilmu yang lebih baik dari ilmu kimia, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini suci fisiknya, suci akalnya, suci hatinya, suci nafsunya, suci hartanya. Tadi di prolog pembuka saya mengatakan, yang keenam ini, kalau 5 kesucian ini sudah kita lakukan, otomatis yang keenam kita dapat. Tapi kalau ada yang kurang, tidak mungkin kita dapat kesucian yang keenam, yaitu tazkiyatur ruh, mensucikan ruh. Ruh ini bisa suci asalkan 5 hal tadi sudah suci. Akal suci, hati suci, nafsu atau jiwa suci, harta suci, kemudian fisik kita juga suci. 5 ini kalau sudah suci, maka ruh menjadi suci. Ketika ruh ini suci, maka dia akan mengarahkan pemilik ruh itu kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada khusyuk, kepada tangisan tengah malam karena dosa. Allah sebutkan kata ruh dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Mereka itu para rasul. Kami angkat sebagian dari mereka lebih utama dari yang lainnya. Di antara mereka ada yang bisa berdialog dengan Allah, dan sebagian dari mereka kami angkat derajat, beberapa derajat. Dan kami telah berikan kepada Isa ibn Maryam, putranya Maryam, al-bayyinat, mukjizat, wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami kuatkan dia dengan ruh yang suci, ruh kudus. Ini tingkatan yang paling tertinggi.